Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nabila Cynthia Dewi, NIM 22401115. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Metodologi Studi Islam yang diampu oleh Bapak Ali Nur Rafiq, STHI, MAG. Materi pertama yang akan saya sampaikan yaitu pengantar metodologi studi Islam. Metode berasal dari bahasa Yunani, yaitu methods, yang terdiri dari dua kata, yaitu meta dan hodos. Meta berarti melewati, menempuh, melalui, dan hodos berarti jalan atau cara. Dengan demikian, metode dapat diartikan sebagai suatu cara atau jalan yang ditempuh. Menurut istilah atau terminologi, metode adalah ajaran yang memberi uraian, penjelasan, dan penentuan nilai. Metodologi dapat diartikan sebagai suatu ilmu tentang cara yang digunakan untuk memperoleh suatu kebenaran dengan menggunakan penelusuran dengan urutan atau tata cara tertentu sesuai apa yang dikaji atau diteliti secara ilmiah. Pengertian studi Islam sebagai kajian Islam sesungguhnya memiliki makna tergantung kepada mereka yang menafsirkannya. Pertama, studi Islam yang dikonotasikan dengan aktivitas-aktivitas dan program-program pengkajian dan penelitian terhadap agama sebagai objeknya, seperti pengkajian tentang konsep zakat profesi. Kedua, studi Islam yang dikonotasikan dengan materi, subjek, bidang, dan kurikulum suatu kajian atas Islam seperti ilmu-ilmu agama Islam atau fikih. Ketiga, studi Islam yang dikonotasikan dengan institusi-institusi pengkajian Islam, baik dilakukan secara formal di perguruan tinggi maupun yang dilakukan secara non-formal seperti pada forum-forum kajian. Sisi lain dari urgensi melakukan studi Islam atau kajian-kajian Islam adalah dalam rangka menggali kembali nilai-nilai ajaran Islam yang asli dan murni serta bersifat manusiawi dan universal. Tentu saja akan berdampak positif dalam merealisasikan Islam sebagai agama rahmatan lil alamin, serta agama yang berkembang dan inklusif. Antara agama dan ilmu pengetahuan masih dirasakan adanya hubungan yang belum serasi. Dalam bidang agama terdapat sikap dogmatis, sedangkan dalam bidang ilmiah terdapat sikap rasional dan terbuka. Oleh karena itu, aspek sasaran studi Islam meliputi dua hal, yaitu aspek sasaran keagamaan dan aspek sasaran keilmuan. Dalam aspek sasaran keagamaan, kerangka ajaran yang terdapat dalam Al-Quran dan hadis tetap dijadikan sandaran sentral agar kajian keislaman tidak keluar dan tercabut dari teks dan konteks. Dari aspek sasaran tersebut, wacana keagamaan dapat ditransformasikan secara baik dan menjadikan landasan kehidupan dalam berperilaku tanpa melepaskan kerangka normatif. Elemen dasar keislaman yang harus dijadikan pegangan yaitu pertama, Islam sebagai dogma juga merupakan pengalaman universal dari kemanusiaan. Dalam aspek sasaran keilmuan, studi keilmuan Islam memerlukan pendekatan kritis, analitis, metodologis, empiris, dan historis. Dengan demikian, studi Islam sebagai aspek sasaran keilmuan membutuhkan berbagai pendekatan. Selain itu, ilmu pengetahuan tidak kenal dan tidak terikat pada wahyu. Ilmu pengetahuan beranjak dan terikat pada pemikiran rasional. Oleh karena itu, kajian keislaman yang bernuansa ilmiah meliputi aspek kepercayaan normatif, dogmatik yang bersumber dari wahyu dan aspek perilaku manusia yang lahir dari dorongan. Pengembangan studi Islam di kalangan ilmuwan muslim pada tahun 1800 Masehi disebut sebagai Islam modern sampai saat ini, di mana masa ini banyak berkembang dalam kehidupan Islam, meliputi pendidikan, politik, perdagangan, dan kebudayaan. Seluruh perkembangan Islam dirangkum dalam sejarah Islam yang terbagi menjadi 3 periode. Yang pertama yaitu periode klasik pada tahun 650 sampai dengan 1250 Masehi. Yang kedua yaitu periode pertengahan
1250 sampai dengan 1800 Masehi. Yang ketiga yaitu periode modern 1800 sampai dengan sekarang. Karakteristik studi Islam oleh umat Islam dari masa ke masa. Pertama yaitu periode pembinaan pendidikan Islam yang berlangsung pada zaman Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, periode pertumbuhan pendidikan Islam yang berlangsung sejak Nabi Muhammad SAW wafat sampai akhir Bani Umayyah. Yang ketiga, periode kejayaan atau puncak perkembangan pendidikan Islam yang berlangsung sejak permulaan Daulah Abbasiyah sampai dengan jatuhnya Baghdad, yang diwarnai berkembangnya ilmu akhliyah dan munculnya mat. Selanjutnya yaitu periode kemunduran pendidikan Islam, yaitu sejak jatuhnya Baghdad sampai jatuhnya Mesir ke tangan Napoleon, yang ditandai dengan runtuhnya sendi-sendi kebudayaan Islam dan berpindahnya pusat-pusat pengembangan kebudayaan ke dunia barat. Yang terakhir yaitu periode pembaharuan pendidikan Islam yang berlangsung sejak pendudukan Mesir oleh Napoleon sampai masa kini, yang ditandai gejala-gejala kebangkitan kembali umat dan kebudayaan Islam. Selanjutnya yaitu perkembangan studi Islam di kalangan ilmuwan Muslim era modern. Setelah terjadinya banyak kasus dalam dunia pendidikan Islam pada era klasik, baik dalam masa-masa pembinaan, pertumbuhan, kemunduran, dan juga sempat mengalami kejayaan pada era modern yang sekarang ini, pendidikan di seluruh dunia menjadi sangat pesat perkembangannya. Pada era modern banyak bermunculan bidang-bidang ilmu pendidikan, baik pendidikan agama, ekonomi, budaya, dan juga politik. Perkembangan Islam pada era modern biasanya juga disebut sebagai masa pembaharuan. Para ilmuwan melakukan pembaharuan dalam banyak bidang yang berlandaskan Al-Quran dan hadis. Materi kedua yaitu manusia dan kebutuhan doktrin agama. Pertama yaitu definisi agama. Agama ialah sebuah cara manusia untuk dapat berbakti kepada Tuhan. Dengan berbaktinya kepada Tuhan sehingga didapatkan ketaatan serta patuh dan tunduk akan kebesarannya. Adapun buah hasil dari kita tunduk patuh serta berbakti pada Tuhan yaitu mendapatkan pedoman hidup guna menggapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Meski demikian, para cendekiawan besar dunia memiliki definisi atau yang lebih tepatnya kita sebut dengan kesimpulan mereka tentang fenomena agama. Agama dan perkembangannya. Agama sebaiknya harus dikembangkan sejak dini, karena agama merupakan pedoman hidup manusia, maka dari itu seharusnya semakin tua hidup kita, semakin pula kita paham tentang agama yang kita anut. Kebutuhan manusia terhadap agama. Secara naluri, manusia mengakui kekuatan dalam kehidupan di luar dirinya. Ini dapat dilihat ketika manusia mengalami kesulitan hidup, musibah, dan berbagai bencana. Ia mengeluh dan meminta pertolongan kepada sesuatu yang serba maha, yang dapat membebaskannya dari keadaan itu. Naluriah ini membuktikan bahwa manusia perlu beragama dan membutuhkan sang Khaliknya. Ada yang berpendapat bahwa benih agama adalah rasa takut yang kemudian melahirkan pemberian sesajen kepada yang diyakini yang memiliki kekuatan menakutkan. Fungsi agama dalam kehidupan. Agama dapat bertindak sebagai pendidik, di mana agama mengajarkan mengenai aturan dan bimbingan agama bagi pengikutnya, yang mana mereka wajib mengikuti dan memberikan bimbingan yang seharusnya diikuti dengan efisien. Agama sebagai panduan untuk manusia guna menyelesaikan berbagai macam permasalahan hidupnya, seperti dalam ilmu agama, sosial, politik, ekonomi, dan budaya. Kemudian terwujudnya paradigma, tujuan hidup, dan tingkah laku manusia yang menuju kepada jalan Allah. Rasa ingin tahu manusia. Manusia lahir tanpa mengetahui sesuatu, ketika yang diketahuinya hanyalah saya tidak tahu. Petunjuk Allah, akal, dan segala potensi manusia, ilmu dan teknologi sebagai produk dari akal adalah untuk melaksanakan program hidup dan alat untuk mencapai tujuan hidup manusia.
baik disadari maupun tidak disadari, akal dan potensi yang dimiliki manusia terbatas kemampuannya. Materi yang ketiga yaitu Islam dan studi agama. Islam berasal dari bahasa Arab yaitu kata salima dan aslama. Salima mengandung arti selamat, tunduk, dan berserah. Sedangkan aslama juga mengandung arti kepada Tuhan, ketundukan, dan berserah. Yang disebut dengan muslim adalah orang yang tunduk, patuh, dan berserah diri sepenuhnya kepada ajaran Islam dan akan selamat dunia dan akhirat. Islam secara harfiah berarti selamat, sentosa, dan damai. Dari kata salima diubah bentuk menjadi bentuk aslama yang artinya berserah diri. Berpijak pada arti tersebut, maka kajian Islam mengarah pada 3 hal. Pertama, Islam yang mengarah pada ketundukan atau berserah diri kepada Tuhan, satu-satunya sumber otoritas yang serba mutlak. Keadaan ini membawa pada timbulnya pemahaman terhadap orang yang tidak patuh dan tunduk sebagai wujud dari penolakan terhadap fitrah dirinya sendiri. Kedua, Islam dapat dimaknai suatu pengarahan kepada keselamatan dunia dan akhirat karena ajaran Islam pada hakikatnya membina dan membimbing manusia untuk berbuat kebijakan dan menjauhi semua larangan dalam kehidupan dunia maupun kehidupan akhirat. Ketiga, Islam bermuara pada kedamaian. Manusia merupakan salah satu unsur yang hidup dan diciptakan dari sumber, yakni tin, melalui seorang ayah dan ibu, sehingga manusia harus berdampingan dan harmonis dengan manusia yang lain, makhluk yang lain, bahkan berdampingan dengan alam raya. Selanjutnya yaitu universalisme Islam. Universalisme Islam memiliki konsekuensi terhadap budaya partikular yang ada di sekitar. Hal ini bermakna bahwa Islam adalah agama yang memiliki pemahaman secara baik terhadap budaya lokal, bukan agama yang memusuhi dan menghilangkan budaya lokal. Upaya ini kemudian diformulasikan secara baik oleh Abdurrahman Wahid dalam istilah yang unik, yaitu pribumisasi Islam. Pemikiran tentang universalisme Islam ini penting dipahami secara baik karena dapat menjadi dasar untuk memahami perbedaan yang ada. Perbedaan merupakan realitas yang tidak mungkin untuk dihindari. Sikap yang bijak adalah bagaimana memahami perbedaan sebagai bagian tidak terpisahkan dari kehidupan. Selanjutnya yaitu dimensi baru kedatangan Islam. Islam merupakan agama yang diturunkan oleh Allah untuk umat manusia. Kehadirannya memberikan dimensi lain terhadap agama-agama lain. Pertama, agama itu tidak lagi harus diterima sebagai dogma yang harus diterima apabila orang ingin selamat dari siksa yang selama-lamanya. Akan tetapi, Islam diterima sebagai agama yang menjadi pilihan Tuhan dengan perantara wahyu. Sebaliknya, wahyu diakui sebagai faktor yang sangat diperlukan bagi evolusi manusia. Jika dalam bentuknya yang kasar, wahyu merupakan pengalaman universal dari kemanusiaan. Dalam tingkatan yang paling tinggi, wahyu merupakan pemberian Tuhan kepada umat manusia dengan perantara nabi. Kedua, ajaran Islam tidak hanya terbatas pada kehidupan setelah mati. Perhatian utamanya adalah untuk kehidupan dunia, dan dengan perantara perbuatan baik di dunia ini, manusia dapat memperoleh kesadaran tentang eksistensinya. Itulah sebabnya Al-Quran pada banyak tempat membahas masalah-masalah yang menyangkut berbagai aspek kehidupan manusia. Ia bukan hanya membahas cara beribadah, bentuk-bentuk peribadatan dengan cara-cara yang menjadikan manusia dekat dengan Tuhan, tetapi ini adalah yang lebih banyak dan terperinci dan juga tentang problem-problem dunia di sekitar manusia. Selanjutnya yaitu Islam sebagai jalan tengah. Islam sebagai the way of life merupakan ajaran yang memberikan petunjuk, arah, dan aturan-aturan atau syariat pada semua aspek kehidupan manusia guna memperoleh kebahagiaan di dunia dan akhirat.
Islam telah terbukti menjadi kekuatan rohani yang dapat mengubah dunia, dan hal ini tidak dapat dilakukan oleh agama-agama lainnya. Ia merupakan kekuatan rohani yang paling besar, membawa peradaban dan juga memberikan penyelesaian terhadap masalah-masalah yang menimpa dunia. Contohnya yaitu puasa, zakat, menegakkan persaudaraan antar umat manusia. Selanjutnya yaitu agama dan peradaban manusia. Islam adalah peradaban yang universal. Agama keadilan bukan menghancurkan. Adil belum tentu sama rata. Islam tidak senang menunggu apa yang diberikan orang lain, tapi menuntut untuk percaya pada kemampuan sendiri, mendahulukan yang bermanfaat, merealisasikan hal-hal yang baik yang dibutuhkan oleh orang banyak. Dijelaskan pada sabda Nabi, sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain. Islam sangat memperhatikan ilmu dan amal, kerja keras dan melaksanakan tugas dengan baik, keadilan dan persamaan, kasih sayang dan kebaikan, pengorbanan dan perdamaian. Islam mendorong umatnya untuk percaya pada kemampuan mereka sendiri dan tidak bergantung pada apa yang diberikan orang lain, dengan tetap mengutamakan apa yang bermanfaat bagi mereka. Peradaban Islam akan berkembang jika mampu berkomunikasi dengan budaya lokal secara selektif dan tetap berpegang pada nilai-nilai aswaja atau ahlus sunnah wal jamaah. Jika Islam membabi buta mengikuti budaya yang berkembang di masyarakat, baik budaya lokal maupun asing, Islam akan kehilangan jati dirinya dan umat Islam akan lepas dari akar budayanya. Selanjutnya yaitu Islam menyatukan bangsa di dunia. Rasulullah terkait dengan hal ini bersabda, sesungguhnya Allah merengkuhkan bumi untukku. Lalu aku lihat belahan timur dan baratnya. Sesungguhnya kekuasaan umatku akan mencapai belahan bumi yang direngkuhkan untukku, dan aku diberi dua kekayaan, merah, emas, dan putih perak. Aku juga memohon pada Tuhanku untuk umatku agar Dia tidak membinasakannya melalui paceklik massal dan tidak memberikan kekuasaan pada musuh untuk mengalahkan atas mereka selain dari kalangan mereka sendiri, hingga mereka, musuh-musuh di luar umat tersebut, menumpas populasi mereka. Materi keempat yaitu model penelitian agama. Pengertian penelitian agama. Penelitian agama adalah suatu upaya memeriksa, mempelajari, meramalkan, dan memahami secara seksama susunan atau bangunan, dasar-dasar atau hukum-hukum dan ketentuan lainnya yang diperlukan untuk melakukan penelitian terhadap bentuk pelaksanaan ajaran agama sebagai dasar pertimbangan untuk mengembangkan pemahaman ajaran agama sesuai tuntutan zaman. Upaya ini dilakukan untuk mendapatkan informasi yang berguna dan dapat dipertanggungjawabkan mengenai berbagai masalah agama dari segi bentuk pelaksanaannya. Agama sebagai doktrin. Dalam konteks doktrin, agama selalu menjadi akidah, yakni sebagai suatu kepercayaan kepada Tuhan, suatu ikatan, kesadaran, dan penyembahan secara spiritual kepadanya. Sebagai suatu akidah, agama memiliki prinsip-prinsip kebenaran yang dituangkan dalam bentuk doktrin. Doktrin banyak ditemukan dalam banyak agama seperti Kristen dan Islam, di mana doktrin dianggap sebagai prinsip utama yang harus dijunjung oleh semua umat agama tersebut. Agama sebagai produk budaya. Keberadaan Islam di Indonesia secara historis tidak lepas dari sejarah Islam masuk pertama kali di tanah Jawa. Pada masa itu, masyarakat Jawa pada umumnya adalah penganut animisme dan dinamisme, yang juga sebagai pemeluk agama Hindu atau Buddha dan berada di bawah pemerintahan kerajaan Majapahit. Mereka meminta berkah atau rizki kepada Tuhan tidak secara langsung, tetapi melalui perantara dan memakai sesaji. Meminta berkah atau rizki kepada selain Allah jelas dilarang dan bertentangan dengan Al-Quran, karena tidak ada yang dapat memberikan berkah atau rizki kepada siapapun selain Allah. Syariah Islam mengatur masalah ibadah atau ibadah madhoh
dengan tegas dan tidak dapat ditambah-tambahi atau dikurangi. Agama sebagai produk interaksi sosial. Islam sebagai gejala sosial pada dasarnya bertumpu pada konsep sosiologi agama. Pada zaman dahulu, sosiologi agama mempelajari hubungan timbal balik antara agama dan masyarakat. Masyarakat mempengaruhi agama dan agama mempengaruhi masyarakat. Karakteristik ajaran agama Islam dapat dilihat dari ajarannya di bidang sosial. Ajaran Islam di bidang sosial ini termasuk yang paling menonjol karena seluruh bidang ajaran Islam pada akhirnya ditunjukkan untuk kesejahteraan manusia. Namun, khusus dalam bidang sosial ini, Islam menjunjung tinggi nilai tolong-menolong, nasihat-menasihati, tentang hak dan kesabaran, kesetiakawanan, tentang tenggang rasa dan kebersamaan. Perbedaan penelitian agama dan penelitian keagamaan. Menurut Juhaya S. Praja, penelitian agama adalah penelitian tentang asal-usul agama dan pemikiran serta pemahaman penganut ajaran agama tersebut terhadap ajaran yang terkandung di dalamnya. Penelitian agama lebih menekankan pada materi agama sehingga sasarannya pada 3 elemen pokok yaitu ritus, mitos, dan magis. Sedangkan penelitian keagamaan lebih mengutamakan pada agama sebagai sistem atau sistem keagamaan. Sedangkan penelitian agama adalah penelitian tentang praktik-praktik ajaran agama yang dilakukan oleh manusia secara individual dan kolektif. Materi yang kelima yaitu Islam sebagai sumber ajaran. Otentitas ajaran Islam. Al-Quran. Al-Quran adalah wahyu dari Allah untuk Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril. Kemudian Nabi menyampaikannya kepada para sahabat. Lalu para sahabat menghafal dan menuliskannya di berbagai media, seperti pelepah kurma, kertas maupun tulang hewan dan lain-lain. Allah sendirilah yang juga menjaga keotentisitasnya dan merawatnya sehingga jauh dari rekayasa, perubahan berupa penambahan atau pengurangan Al-Quran. Yang kedua yaitu Al-Hadis. Hadis merupakan bahasa yaitu kebalikannya qadim, dahulu yaitu baru. Ada juga yang mengatakan bahwa hadis menurut bahasa yaitu perkataan. Menurut Ibnu Taimiyah, hadis merupakan ucapan, perbuatan maupun tahrir Nabi Muhammad SAW sebagai sebatas beliau diangkat menjadi nabi atau rasul. Karakteristik ajaran Islam. Pertama yaitu karakteristik umum. Islam sebagai agama wahyu. Islam sebagai sebuah din dan tamadun sekaligus bersifat universal. Islam adalah agama yang mengakui adanya kepercayaan. Islam agama yang terbuka. Dua yaitu karakteristik khusus. Bidang akidah dan bidang ibadah dan muamalah. Yang ketiga, bidang akhlak. Pertama, robaniyah, insani, akhlak universal, akhlak keseimbangan, akhlak realistik, akhlak Islam menjadikan iman sebagai sumber motivasi. Selanjutnya yaitu dimensi ajaran Islam. Dimensi kebudayaan dalam Islam. Manusia adalah makhluk Allah yang diciptakan di dunia sebagai khalifah. Sebagai makhluk duniawi, pasti bergumul dan bergulat dengan dunia terhadap segala segi masalah dan tantangan-tantangannya. Selanjutnya yaitu dimensi syariah dan ibadah dalam Islam. Secara etimologi, syariah berarti jalan yang lurus atau thariqatun mustaqimun. Sedangkan dalam arti terminologi, syariat adalah hukum-hukum yang diadakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang dibawa oleh salah satu nabinya, termasuk Nabi Muhammad, baik hukum yang berkaitan dengan cara berbuat yang disebut dengan far'iyah amaliyah. Ketiga yaitu dimensi akidah dan akhlak dalam Islam. Akidah adalah kepercayaan yang menghujam atau tersimpulnya di dalam hati, sedangkan akhlak berasal dari khuluq dan jamaknya. Akhlak yang berarti budi pekerti, etika moral, sedangkan akhlak berasal dari khuluq dan jamaknya. Selanjutnya yaitu memahami ajaran Islam dalam struktur iman, Islam, dan ihsan. Memahami ajaran dalam struktur iman, iman kepada Allah Subhanahu wa taala, iman kepada malaikat, iman kepada kitab-kitab Allah, iman kepada rasul-rasul Allah, iman kepada hari kiamat, dan iman kepada takdir Allah.
Ajaran dalam struktur Islam dan ihsan. Islam merupakan tindakan lahiriah, yaitu praktek ibadah, peraturan, dan aturan yang terkait dengan ajaran Islam. Ini mencakup hal-hal seperti sholat, puasa, zakat, dan haji. Di sisi lain, ihsan adalah konsep yang lebih dalam yang mengacu pada kesempurnaan dalam ibadah dan hubungan individu dengan Tuhan. Munculnya aliran pemikiran Islam. Pertama, munculnya aliran-aliran pemikiran. Munculnya aliran-aliran pemikiran dapat ditelusuri hingga periode awal Islam. Kedua, peran ulama dan pemikir terkemuka. Ulama-ulama dan pemikir terkemuka memainkan peran penting karena mereka seringkali menjadi tokoh sentral dalam pengembangan pemahaman Islam yang lebih mendalam dan konseptual. Ketiga, konteks Indonesia. Munculnya aliran-aliran pemikiran dalam Islam juga memiliki dampak yang signifikan seperti Nahdlatul Ulama yang mendorong pendekatan Islam moderat dan Muhammadiyah yang lebih vokal dalam reformasi sosial. Materi yang keenam atau yang terakhir yaitu sumber dan karakteristik ajaran Islam. Sumber ajaran Islam. Yang pertama, landasan ajaran Islam. Islam mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang pesat sepanjang sejarahnya, bahkan mampu mengubah pola kekuasaan dari Persia dan Romawi dalam waktu yang relatif singkat, dikarenakan dalam kehidupan umat Islam memiliki sumber operasional yang berdasarkan Al-Quran sebagai sumber dasarnya, hadis sebagai sumber yang kedua, dan ijtihad sebagai sumber yang dengan dinamikanya mampu menjawab setiap permasalahan dan jawaban bagi kehidupan muslim pada setiap masa dan tempatnya. Kedua yaitu sumber ajaran Islam primer. Ada dua. Pertama, Al-Quran merupakan wahyu yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW untuk menjawab setiap perdebatan yang terjadi kala itu. Al-Quran diturunkan ke bumi untuk dipelajari dan digunakan sebagai pedoman untuk mencapai kesejahteraan di dunia maupun di akhirat. Yang kedua yaitu hadis. Hadis termasuk sumber ajaran Islam yang kedua setelah Al-Quran. Menurut pendapat ulama, pengertian hadis adalah suatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, takrir maupun sifat. Ketiga, sumber ajaran Islam sekunder. Sumber ajaran Islam sekunder yaitu ijtihad. Secara bahasa, ijtihad merupakan pendapat atau pertimbangan. Secara syara, ijtihad adalah mencurahkan segala kemampuan berpikir dalam sungguh-sungguh dan ketekunan untuk mengeluarkan hukum syara dari dalil-dalil syara, yaitu Al-Quran dan hadis. Sifat dasar ajaran Islam. Ajaran Islam mempunyai sifat khas yang berbeda dengan ajaran agama lainnya yang menjadikannya menarik bagi manusia sepanjang masa dan dimanapun ia berada. Sifat dasar ajaran Islam diantaranya: pertama, kesederhanaan, rasionalitas, dan praktis. Kedua, kesatuan antara materi dan rohani. Ketiga, cara hidup yang lengkap. Keempat, keseimbangan antara pribadi dan masyarakat. Kelima, universalitas dan humanisme. Yang keenam, pembaharuan. Karakter Islam antara ajaran normatif dan historis. Ajaran normatif. Karakteristik normatif merupakan karakteristik yang memandang agama dari segi ajarannya yang pokok dan asli dari Tuhan, yang di dalamnya terdapat penalaran manusia. Islam memiliki karakteristik khas yang dapat diketahui melalui konsepnya dalam berbagai bidang, seperti bidang agama, bidang ibadah, muamalah, yang di dalamnya mencakup masalah pendidikan, ilmu pengetahuan, kebudayaan, sosial, politik, ekonomi, lingkungan hidup, dan kesehatan. Ajaran historis. Karakteristik historis yaitu ilmu yang di dalamnya membahas berbagai peristiwa dengan memperhatikan unsur tempat, waktu, objek, dan latar belakang dan perilaku dari peristiwa tersebut. Moralitas Islam. Moralitas ibadah dalam Islam. Ibadah adalah usaha untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mentaati segala perintahnya. Moralitas pendidikan dalam Islam. Islam memiliki ajaran yang khas dalam bidang pendidikan, bahwa pendidikan adalah hak bagi setiap orang, laki-laki ataupun perempuan, dan berlangsung sepanjang hayat. Moralitas ilmu dalam Islam. Islam memiliki berbagai disiplin ilmu, yaitu ilmu keislaman yang meliputi ilmu Al-Quran, hadis, kalam, tasawuf, filsafat, hukum Islam, sejarah dan kebudayaan Islam, serta pendidikan Islam. Moralitas sosial dalam Islam. Islam mengajarkan bagaimana cara berinteraksi sesama umat Islam dan juga bagi umat lainnya. Islam juga menjunjung tinggi sikap tolong-menolong, saling menasihati tentang kebenaran dan kesabaran, kesetiakawanan, persamaan derajat dan kebersamaan. Islam dan wacana pembaharuan.
pembaharuan dalam Islam tidak lepas dari beberapa konteks. Di antaranya, pembaharuan dalam Islam menunjuk pada usaha melakukan perubahan. Usaha tersebut dilakukan setelah adanya kesadaran dan keprihatinan umat Islam atas kondisi internal kemunduran yang dialaminya. Sekian pengulasan materi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.